You listening? Yeah. How about now? You listening? Mega Geekbot. Halo semua, jumpa lagi di channel Mega Geekbot. Dalam episode kali ini kita akan unboxing Marvel Legends The Punisher War Journal 2-pack. Salah satu figur yang dinanti-nanti dan sudah menjadi angan-angan untuk keberadaannya sejak lama, yaitu Punisher yang diadaptasi dari komik seri War Journal, khususnya pada era akhir tahun 80-an dan memasuki era tahun 90-an. Pada saat itu, komik Punisher favorit saya dari seri karya sang maestro komik ternama Jim Lee. Punisher merupakan karakter anti-hero pertama buat saya, yang saya kenal pada saat saya masih menjadi bocil kematian pada masanya, yaitu dari komik Punisher War Journal nomor 15 tahun 1989. Pertama yang membuat saya tertarik pada komik tersebut karena ada Spider-Man-nya. Tapi berkat Spider-Man saya jadi kenal dengan sosok Punisher dan mulai bertahap mengumpulkan komik Punisher pada saat itu. Art pada kemasan bagian belakang dan sisi kiri adalah hasil karya dari John Guido, yang menurut saya gambarnya sangat bagus. Pada tampilan belakang kemasan juga menampilkan referensi cover komik karya Jim Lee, yang menampilkan dua karakter action figure Marvel Legends ini. Saatnya kita buka box action figure Punisher ini. Sisi kebocilan saya menjerit dalam hati ketika saya bisa memegang langsung figur yang sudah menjadi kedambaan saya sejak dulu. Head sculpt-nya juga bagus dan menurut saya di wajahnya terlihat kemiripan dengan Punisher karya Jim Lee, walaupun rahangnya agak sedikit kebesaran. Tampaknya dia sering melatih bagian rahangnya karena garis rahangnya terlihat sangat tegas sekali. Ikat kepala putih yang menjadi ciri khas Punisher. Tampilan baru dari tactical chest harness dengan tempat cadangan amunisi shotgun yang keren banget. Tampilan sabuk kantong yang bisa digunakan untuk menyimpan amunisi cadangan dan beberapa barang taktikal lainnya. Tie gun holster untuk menyimpan aksesoris yang didapat nanti. Logo tengkorak ikonik Punisher, entah ini disengaja atau merupakan mispaint, tapi menurut saya menambah kesan sangar karena sedikit memberikan tampilan battle damage. Detail boots berwarna hitam yang sama dengan warna pada bagian tubuh lainnya. Menurut saya akan lebih sangar jika pada sabuk bagian belakang dibuatkan tempat untuk menyimpan aksesoris belati. Memasuki bagian artikulasi, bagian kepala bisa nengok kanan kiri dengan aman. Kepala juga bisa berputar 360 derajat. Kepala bisa lihat ke atas dan ke bawah dengan jangkauan yang oke banget, mantap. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kepala sedikit bisa miring kiri dan kanan. Tangan bisa direntangkan sejauh ini.
tangan bisa berputar 360 derajat. Ada bicep swivel, siku double joint, ada rotasi tangan atau swivel tangan, ada hinge atau engsel tangan jadi bisa tekuk atas bawah. Ada butterfly joint atau sendi kupu-kupu, jadi pundak bisa tekuk ke belakang dan ke depan. Badan bisa tekuk ke belakang dan ke depan dengan jangkauan yang lumayan. Badan bisa sedikit miring kiri dan kanan. Ada sedikit putaran pada badan. Kaki bisa direntangkan sejauh ini. Ada swivel paha atau rotasi paha. Kaki tendang ke depan bisa sejauh ini. Dengkul double joint. Kaki tidak bisa tendang ke belakang. Berbeda dengan figur McFarlane, tapi pada McFarlane tidak ada swivel paha. Dua bagian artikulasi yang menurut saya penting pada action figure untuk membuat pose action figure bisa terlihat dinamis. Dengkul double joint tekuk ke belakang bisa sejauh ini. Ada boot swivel atau rotasi pada boots. Ada hinge dan joint pada kaki, jadi bisa tekuk atas bawah, miring kiri dan kanan. Asli saya sama sekali belum mengetahui dengan karakter ini. Saya baru tahu mengenai karakter Bushwhacker ketika Hasbro Pulse mengumumkan peluncuran action figure Punisher War Journal via YouTube beberapa waktu lalu. Secara tampilan head sculpt terlihat normal dan cukup sangar sebagai suatu tokoh penjahat. Tapi saya agak geli lihat bentuk tangannya. Mungkin dia mempunyai kemampuan membuat bagian tubuhnya menjadi senpi. Tapi melihat tampilannya enggak banget deh. Kenapa jadi mirip Titio gini sih? Memasuki bagian artikulasi, bagian kepala bisa nengok kanan kiri dengan aman. Kepala bisa lihat atas bawah dengan jangkauan yang lumayan. Tangan bisa direntangkan sejauh ini. Ada bicep swivel. Siku double joint.
Ada rotasi tangan atau swivel tangan. Ada hinge atau engsel tangan, jadi bisa tekuk atas bawah. Badan bisa tekuk ke belakang dan ke depan dengan jangkauan yang lumayan. Kaki bisa direntangkan sejauh ini. Ada swivel paha atau rotasi paha. Kaki tenang ke depan bisa sejauh ini. Dengkul double joint. Dengkul double joint tekuk ke belakang bisa sejauh ini. Ada hinge dan joint pada kaki, jadi bisa tekuk atas bawah, miring kiri dan kanan. Memasuki bagian aksesoris. Aksesoris yang didapat yang pertama adalah berupa handgun. Kalau nggak salah ini seperti Colt 1911 klasik. Handgunnya bisa ditaruh di holster strap paha. Keren banget. Aksesoris berikutnya nampak seperti senapan serbu Colt MK18 Mod 1 M203 granat launcher. Sayang banget bahan untuk senapannya terasa sangat lembut dan letoy, jadi terasa kurang kokoh aja. Tapi tetap kelihatan sangar kalau sudah dalam genggaman figur Punisher-nya. Aksesoris senjata berikutnya merupakan pistol semi-otomatis Tech-9, yang sama seperti pistol pada figur Punisher dengan motor cruiser. Cuma saat ini tampilan pistolnya terlihat lebih detail. Aksesoris senjata berikutnya juga sama dengan seri Punisher dengan motor cruiser, yaitu berupa senjata Uzi SMG. Aksesoris senjata lainnya berupa granat tangan M33. Selain aksesoris senjata, kita juga mendapatkan ekstra KS Punisher versi Angry Face dan tanpa ikat kepala warna putih.
Kepala bisa nengok kanan kiri dengan aman. Kepala juga bisa berputar 360 derajat. Kepala bisa lihat ke atas dan ke bawah dengan jangkauan yang oke banget, mantap. Aksesoris berikutnya berupa efek ledakan. Aksesoris yang didapat untuk Bushwhacker antara lain adalah berupa ekstra tangan dalam wujud pistol. Aksesoris terakhir yang didapat adalah tangan versi normal dari Bushwhacker yang bikin jadi lebih enak untuk dilihat. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video unboxing saya sampai dengan sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikutnya kalian dapat melihat tampilan figur ini ketika di display.
Mega Geekbot.